Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada mata kuliah Ekonomi Islam pertemuan hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana konsep harta, konsep kepemilikan dalam Islam. Kemudian kita belajar uang. Apa sebenarnya uang yang kita pegang itu? Bagaimana konsep dinar dan dirham yang begitu stabil dan berlaku di masa Rasulullah yang kemudian efeknya adalah kepada inflasi disebabkan oleh uang fiat money, ya, fiat money atau uang fiat, uang kertas yang kita pegang saat ini. Kemudian dari uang itu bagaimana eh, kezoliman-kezoliman itu terus berjalan, contohnya adalah riba. Nah, kenapa kok bisa terjadi riba? Ya salah satunya karena uang fiat money tadi, fiat money, ya. Nah, terus bagaimana dari fiat money itu menghasilkan inflasi yang berkepanjangan, yang merugikan, ya. Tidak sama kursnya di setiap negara, ya. Kemudian adanya riba itu juga menambah parah terjadinya inflasi yang tidak bisa dikontrol. Oke, jadi teman-teman saya harap dari pertemuan kemarin maisir, gharar, dan riba tetap diingat-ingat, ya. Kita bangun nalar kita bangun bagaimana pemahaman kita terhadap hal-hal yang dilarang dalam Islam. Al aslu fil muamalah ibahah. Jadi dalam Islam itu transaksi muamalah itu boleh. Ya, apapun boleh. Illa ayadullah dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada hal-hal yang dilarang. Ya, apa yang dilarang? Maisir, gharar, dan riba itu tadi. Baik, kali ini kita akan belajar mekanisme pasar. Nah, kenapa pasar itu penting? Penggerak perekonomian itu pasar. Ya, pasar yang seperti apa? Pasar yang seperti kita lihat dengan mata kepala kita. Ya, jangan melihat dengan hati atau dengan pikiran. Contohnya seperti pasar saham itu kan tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi yang dimaksud dengan pasar, penggerak perekonomian di sektor real adalah pasar yang kita lihat sehari-hari dengan mata kita. Pasar yang berlaku seperti masa Rasulullah dulu. Ya, nah jadi pasar itu ada pasar uang, ada pasar barang, gitu ya. Nah kita akan mempelajari pada materi hari ini. Baik, apa itu pasar? Pasar bertemuannya penjual dan juga pembeli. Ya, pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli di mana ada transaksi barang ataupun jasa. Misalnya kita pesen Gojek, Gosen itu kan jasa. Ya, ada transaksi, juga ada negosiasi terkait harga. Ya, itu ya teman-teman. Nah, jadi pasar itu tempat. Nah, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi, permintaan penawaran dengan negosiasi harga tertentu. Nah, bagaimana dalam konsep ekonomi konvensional ini terkait pasar? Ya, jadi sistem eh, mekanisme pasar secara konvensional ya, itu adalah basisnya, dasarnya adalah pada self interest. Apa sih self interest itu? Self itu diri kita sendiri, interest itu kenyamanan. Jadi kepuasan sendiri, kenyamanan sendiri, pokoknya aku seneng. Saya tidak peduli yang lainnya. Nah, ya emang seperti itu kan ya kalau di konvensional. Kemudian ekspansi kekayaan dan produksi maksimum, ya. Self interest. Jadi benar-benar ingin semuanya dikuasai sendiri. Nah, kemudian pasar ini juga ada yang namanya titik keseimbangan, artinya bertemu penawaran permintaan, penjual pembeli itu deal. Transaksinya deal, harganya deal. Itu pada titik keseimbangan. Saat itulah kepuasan konsumen atau utilitas adalah maksimum. Ya, utilitas maksimum. Biaya produksinya minimum dan pendapatan faktor termasuk upah dan laba itu maksimum. Jadi maksud di sini keseimbangan itu semua merasa cukup atau sudah merasa puas antara konsumen dan produsen. Nah, dengan demikian, pasar itu tidak hanya menentukan penggunaan sumber daya yang paling efisien, ya, tetapi distribusi pendapatan yang paling
apa? Equitable. Apa equitable itu? Pantas, ya, dan wajar. Nah, jadi dalam Islam nanti kita akan belajar ya bahwa sebenarnya transaksi sesama manusia, kita berdagang, cari uang, mencari laba dan profit secara jangka panjang itu yang kita nikmati adalah wajar, ya. Dan yang adil itu adalah yang wajar, yang benar, yang wajar, ya. Kemarin kita sudah belajar ya di Maisir, Goro dan Riba bahwa teman-teman harus hati-hati terhadap kemudahan-kemudahan yang begitu simple, ya. Pinjaman online gampang banget. Nah, itu kita harus curiga di situ karena tidak wajar, ya. Nah, jadi kewajaran, equitable tadi ya, pantas, adil itu otomatis, otomatis itu menjadi seimbang ya antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Jadi kita tidak boleh em, ingin mengeruk semua kekayaan kita sendiri gitu ya, nggak boleh, harus adil ya. Gimana kok bisa adil? Wajar tadi. Baik, bagian yang kedua masih di pasar secara konvensional. Pasar secara konvensional, ya, konsepnya pada permintaan penawaran yang didasarkan pada kepuasan, ya, self interest tadi, itu banyak menimbulkan permasalahan. Misalnya apa? Orang miskin diabaikan. Kenapa? Karena saya bekerja, saya mencari uang, saya kaya, saya menikmati kekayaan saya sendiri. Tidak ada yang namanya rumus sedekah di konvensional, nggak ada. Kenapa? Karena 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kekayaan saya akan berkurang kalau saya banyak sedekah. Itu. Itu rasional konvensional. Padahal ada invisible hand, ada tangan tidak terlihat, yaitu dari Allah. Bagaimana semakin banyak kita bersedekah, itu semakin banyak membuka pintu rezeki. Nah, dengan demikian orang-orang konvensional setelah mencari income, pendapatan, berdagang, ya, tidak ada konsep sedekah, maka itu secara sederhana mengabaikan orang miskin. Kesenjangan semakin melebar, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Eksploitasi terhadap tenaga kerja, sumber daya alam. Inginnya keuntungan yang besar, tetapi saya menggaji karyawan kalau bisa sekecil mungkin. Ya, eksploitasi namanya. Sumber daya alam kalau bisa saya keruk sebanyak-banyaknya gratis. Nah, dengan dijual setinggi-tingginya, ditebang pohon hutan, nah, dan seterusnya. Jadi itu eksploitasi. Sehingga generasi mendatang itu menjadi terabaikan. Ya gimana anak cucu kita nanti kalau tidak ada pohon, kalau sungai penuh dengan sampah, ya. Kemudian masalah plastik, masalah sampah tidak segera eh, diatur kebijakannya dari pusat, dari negara, maka orang dengan gampang aja buang-buang sampah, pakai kresek sekali pakai, pakai minuman botol sekali pakai. Ya, masa depan kita tergadaikan seperti itu. Oke, kapitalisasi kehidupan sosial budaya, ya, pendidikan, kesehatan, semuanya akan berimbas ke sana. Kenapa? Karena semuanya merupakan pasar. Ya, pasar pendidikan dan kesehatan adalah sebagai mencari uang. Ya, mencari uang. Karena apa? Konvensional tadi, dia mencari income sebesar-besarnya. Pendidikan yang penting kamu mau bayar, nanti lulus. Ah, gampang, bisa diatur. Dan seterusnya. Ya, jadi semata-mata hanya untuk mencetak keuntungan. Nah, itu ya teman-teman harus hati-hati. Berikutnya, bagaimana ekonomi konvensional ini gagal mewujudkan kesejahteraan sebagaimana visi misi, ya, yang dicanangkan oleh para pengusaha. Wah, ya kan namanya lisan itu tidak bertulang, ya. Jadi tidak ada keharmonisan antara individu dan sosial ini, ya. Itu menjadi gagal untuk bisa sejahtera bersama. Ya sejahtera ya individunya aja, ya. Distribusi pendapatan kesejahteraan itu tidak merata karena self interest itu mengacu kepada manusia yang hedon, ya. Akhlaknya, pikirannya tidak dibangun secara Islam. Bagaimana kesejahteraan seluruh warga, semua orang itu adalah capaian falah sesungguhnya, ya.
Enggak, kalau di konvensional pikirannya individu-individu. Ya, kapitalisme, pasar persaingan sempurna tidak terjadi. Ya, sempurna itu artinya secara alami. Ya, kenapa tidak terjadi? Perusahaan besar cenderung anti persaingan. Jadi kalau muncul bibit-bibit pesaing baru itu langsung disingkirkan. Ya, langsung disingkirkan. Jangan sampai dia membuat brand, membuat produk seperti kita. Nah, nanti jadi ada pesaingnya. Nah, itu menjadi tidak sehat. Siapa yang dikorbankan? Konsumen, ya. Misal aja di seluruh dunia ini satu-satunya produsen itu saya, misal. Produsen beras di seluruh dunia itu hanya saya. Yang lain nggak ada. Kenapa tidak ada? Begitu ada produsen beras yang lain, saya kasih wabah, misalnya ya. Misalnya aja. Saya eh, kunci atau saya culik orangnya misalnya seperti itu. Itu berarti yang membahayakan konsumen. Kenapa? Karena beras yang saya buat bisa jadi saya kasih obat biar putih, ya. Karena mau tidak mau orang akan beli beras di saya. Contohnya seperti itu. Jadi bahaya. Nah, kalau ada persaingan itu malah bagus. Semakin berkualitas, semakin murah, ya kan? Konsumen menjadi senang. Dan perusahaan besar itu tidak selalu lebih efisien dibandingkan perusahaan kecil. Ya, jadi kalau kita tahu pabrik apa misalnya kertas, nah teman-teman bisa nggak bikin kertas satu lembar aja? Nggak bisa ya. Padahal kalau teman-teman beli kertas ini Rp500, nggak ada malah nggak sampai ya kita kalau beli satu rem. Ya, kenapa? Karena perusahaan besar itu lebih efisien. Akan tetapi tidak semuanya, tidak semuanya, tidak selalu. Baik, mekanisme pasar di dalam Islam. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana pandangan pasar ini secara konvensional. Mekanisme pasar konsep Islam ini menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip perfect competition, persaingan yang bebas, bebas, ya tidak boleh dihambat. Ada pesaing lain itu tidak boleh dihambat, ya. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak. Ya, bebasnya bagaimana? Sesuai syariat, ya, halal, jujur, adil, seperti itu. Nih ya, jadi Rasulullah itu adalah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar, ya, sebagai harga yang adil. Menolak adanya suatu price intervention, jadi intervensi harga, seandainya ada perubahan harga, ya. Kenapa kalau ada intervensi harga? Misal kemarin apa? Susu ya yang di Boyolali itu, ya. Itu harus secara adil. Jangan kemudian seenaknya sendiri ngimpor, pengusaha ngimpor. Ya, tidak boleh seperti itu. Atau ada intervensi dari pemerintah, misal demi pengusaha-pengusaha itu menikmati kekayaan dan keuntungan yang besar, bahan baku susu harus misalnya ya per liternya Rp1.000, gitu misal ditentukan demikian. Lah itu tidak adil, ya, tidak adil. Bagaimana kita ngopeni sapi sampai memiliki susu yang berkualitas, ya, masa di harga segitu. Nah, jadi Rasulullah dulu juga pernah pengalaman ya, karena paceklik, karena berperang, maka harga itu sangat-sangat tinggi naik. Lah itu umat Islam mohon kepada Nabi Muhammad, ya Allah, eh, ya Nabi tolong tentukan harga. Jadi harga itu ditentukan. Lah Nabi menjawab tidak bisa, ya, tidak mau. Jadi harga itu benar-benar harus harus dari pasar. Seberapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh penjual dan seberapa besar kesediaan pembeli mengeluarkan dana untuk membelinya, itu menjadi adil, ya, menjadi adil. Nah, baik teman-teman, Em, pasar ini sudah banyak dibahas oleh ilmuwan Muslim di masanya, ya, 731 Masehi, yaitu Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Jadi kalau musim mangga, nah, penawarannya ya, produsen tinggi berarti harganya murah. Tapi kalau tidak musim mangga misalnya, maka harga mangga
menjadi mahal kalau sedikit. Tuh. Variabel lainnya jumlah uang beredar dan penimbunan. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang sangat mempengaruhi. Yang kedua yaitu Al-Ghazali di bukunya yang fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama, itu juga menjelaskan terkait pasar, bagaimana pentingnya aktivitas perdagangan itu, ya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, jika surga itu ada 10 pintu, jika jika ya, saya juga belum tahu surga ada berapa pintu. Misalnya di surga ada 10 pintu, 9 pintu ini jalannya adalah dari perniagaan atau perdagangan, bukan dari dosen, bukan dari ojek online, bukan ya, tetapi dari perdagangan. Nah, ini teman-teman udah lulus dari kampus ini udah langsung pikirannya dagang, gitu ya. Oke, Al-Ghazali juga bicara evolusi pasar yang didasarkan pada tauhid, dasarkan kepada kehidupan akhirat. Jadi bagaimana prinsip-prinsip itu dipegang teguh dan dibangun untuk tujuan ilmu ekonomi dunia akhirat, gitu. Itu yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Nah, yang ketiga yaitu ilmuwan Islam Ibnu Taimiyah yang biasa diambil oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam dalam menyampaikan materi pasar. Ya, banyak mengambil dari kutipan Ibnu Taimiyah ini. Menurut Ibnu Taimiyah, pasar ideal itu adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moral Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas kompetitif, tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Kemudian menciptakan buku Al-Hisbah fil Al-Islam, Al-Hisbah fil Islam. Jadi hisbah itu pasar dalam Islam dan juga ada buku Majmu' Fatawa. Artinya bagaimana prinsipnya, fatwa-fatwanya seperti itu. Bahkan disampaikan seperti apa ya namanya? eh Tersertifikasi gitu mungkin ya, kompetensi seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kamu mau dagang, kamu harus ngerti ilmu Islam, ya. Kamu harus ngerti bagaimana transaksi. Kemudian bagaimana kalau kamu ini jadi reseller, kamu harus tahu. Karena nggak boleh ada apa namanya reseller di atasnya reseller, seperti itu ya. Itu tidak boleh. Nah, harus paham. Nah, yang keempat, kemudian Ibnu Khaldun ya dalam bukunya Al-Muqaddimah membagi barang menjadi dua kategori, barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang, maju, ya penduduk semakin banyak, barang-barang pokok itu akan menurun. Yang meningkat barang mewah. Seperti sekarang nggak harus makan nasi misalnya ya. Nah, itu kan masuknya ke barang mewah. Misal kita makannya pizza, makannya burger seperti itu. Ya, gampangnya seperti itu. Jadi banyak sekali umat muslim itu yang sudah membicarakan terkait pasar yang tujuannya adalah kepada falah, kesejahteraan dunia akhirat. Ya, tidak serta-merta kita mengacu kepada ilmu-ilmu ekonomi dalam konvensional. Oke, kemudian konsep pasar Islam menurut Pak Imam Zazuli, ya salah satu pencetus ekonomi Islam di Indonesia, ya 2010 ini kan saya dulu kuliahnya 2018, 2008, benar 2008. Saya kuliah 2008 dulu ekonomi Islam. Jadi termasuk eh, beliau juga mengajar, beliau juga diambil buku-bukunya untuk kuliah saya. Jadi kriteria pasar syariah itu apa? Barangnya halal, jujur, lokasi senantiasa bersih, ya, atau hurun syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kita sudah melihat bahkan di toko kelontong pun kita sudah melihat kebersihan ya. Jadi itu wajar aja, wajar. Ingat ya, Islam itu sebenarnya prinsipnya kewajaran kok. Nah, kalau ada yang tidak wajar, nah itu berarti menyimpang. Kemudian yang keempat, transaksi kedua belah pihak itu harus jujur, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau buahnya busuk ya disampaikan buahnya busuk. Ya, lo rugi lo Bu. Ya gimana lagi? Itu namanya persaingan ya dengan konsep buah yang cepat membusuk. Artinya kita harus belajar. Ya, kita harus belajar, belajar, belajar. Yang kelima tidak merokok. Kenapa merokok itu haram? Dasarnya apa? Pada manfaatnya. Manfaatnya sebutkan apa?
Nah, kalau manfaatnya itu cuma sedikit dan keburukannya jauh lebih banyak, maka itu haram. Yang keenam, harga produk itu murah. Kenapa kok harus murah? Tidak serta-merta kita kemudian masuk ke pasar ya. Wahai orang-orang beriman, kalian kalau jual harusnya yang murah, gitu ya, bukan. Tetapi secara transaksi dari petani, kemudian tengkulak misalnya ya, distributor, itu tidak ada yang bermain harga. Tidak ada yang bermain harga, tidak ada yang curang, sehingga sampai ke tangan terakhir itu konsumen, harga itu murah. Nah, bagaimana mekanisme pasar Islam ini pengertiannya? Oke, adalah permintaan dan penawaran dalam Islam, semua barang dan jasa yang merupakan kondisi penting, kondisi daruriyat, kondisi pokok bagi terpenuhinya tujuan akhir kehidupan manusia dunia dan akhirat. Ya, dasarnya apa? Maqasidus syariah. Jadi maksudnya apa kok kondisi penting? Ibarat teman-teman mau berdagang atau usaha, bisnis pulpen, pulpen berbahan emas. Lebih baik teman-teman bisnis beras, minyak, gula, garam. Kenapa? Karena merupakan kondisi yang penting. Gitu ya. Oke. Jadi pandangan Ibnu Taimiyah selaku ilmuwan muslim terkait pasar tadi, bahwa harga itu hanya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran seperti di bukunya Majmu' Fatawa. Ya, bagaimana naik turun harga tidak diakibatkan oleh ketidakadilan, terkadang oleh kekurangan produksi, penurunan barang, bahan baku, dan juga peningkatan keinginan atau permintaan. Nah, itu sudah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi bukan hanya oleh tokoh-tokoh konvensional. Ya, di Al-Hisbah fil Islam pun juga demikian. Orang-orang menjual barang berdasarkan kesepakatan umum tanpa curang dan harga meningkat karena turunnya produksi barang dan karena kenaikan populasi. Apa itu artinya? Itu karena Allah. Siapa yang meningkatkan populasi? Siapa yang membuat orang hamil, melahirkan penduduk padat? Siapa yang memberikan hujan sehingga cabai tidak panen, misalnya itu. Nah, itu semata-mata karena Allah. Ya, itulah kemudian bahasanya tadi pasar persaingan sempurna itu dikembalikan kepada pasar karena yang mengatur kondisi pasar itu memang hanya Allah. Tidak boleh ada intervensi. Oke, jadi mekanisme pasar Islam, teman-teman sudah bisa ya mengambil garis besarnya bahwa barang itu harus halal dan thayyib. Tidak ada kemubadiran, bermegah-megahan berlebihan. Kenapa? Karena permintaan untuk basic needs, kebutuhan dasar, ya, itu berfokus kepada kalangan orang bawah atau miskin. Sehingga apa? Kesejahteraannya tercapai tadi, ya. Kebutuhan atau barang-barang penting. Di samping orang yang memiliki pendapatan yang besar, dia diwajibkan zakat. Ada pengaturan untuk sukarela seperti infak sedekah dan kewajiban oleh negara atau pemerintah untuk keberadaan penyediaan barang-barang pokok ini untuk orang yang tidak mampu. Ya, penawaran juga demikian bahwa memproduksi itu yang halal. Prioritasnya adalah kebutuhan yang penting, kebutuhan dasar dan juga melindungi manusia, sumber daya alam dan lingkungan. Tidak boleh semuanya ditebang. Ya, kita jualan kayu seadanya pohon kita tebang. Nah, itu tidak boleh. Ya, kita harus berlaku dengan wajar terhadap diri kita, terhadap lingkungan. Baik, mekanisme harga pasar pengertiannya adalah hadis riwayat Abu Dawud menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, harga melambung pada zaman Rasulullah. Orang mengajukan saran kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah ya
Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan, melapangkan rezeki, yang memberikan hujan, yang menyuburkan tanah, ya. Dan aku berharap, jadi Rasulullah itu berharap di saat yaumul hisab bertemu dengan Allah, posisi Rasulullah itu tidak ada seorang pun dari kalian, dari kamu, itu yang menuntutku atas kezoliman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Rasulullah menentukan, oh ya sudah kalau gitu harga saya tentukan. Nah itu pasti ada yang didolimi, entah penjualnya ataupun pembelinya. Nah itulah yang kemudian Rasulullah bicara adil. Jadi saat dia menghadap hisab di hadapan Allah, maka tidak ada kedoliman yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu teman-teman. Ya, jadi prinsip pasar dalam Islam yang pertama adalah antara minkum, ridho, ya, permintaan penawaran, penjual dan pembeli harus ridho seperti surat An-Nisa ayat 29. An-Nisa ayat 29 itu paling familiar ya, membahas masalah muamalah. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, la jangan ta'kulu amwal. Amwal itu harta. Jangan mengambil, memakan harta sesamamu bainakum ya di antara kamu bil batil dengan batil. Batil itu salah dengan berbohong, dengan menipu, dengan maisir, dengan goror, dengan riba. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh, jangan. Illa kecuali antakuna tijaroh. Di antara tijaroh, tijaroh itu perniagaan, bisnis, perdagangan. Antara demingkum, nih loh. Antara demingkum, ridho di antara kamu. Ya, suka sama suka. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jadi hanya di sisi Allah kita berharap ya. Itu ya harus saling ridho. Kemudian yang kedua prinsip pasar Islami itu adalah adil dan jujur. Seperti yang saya sampaikan, semuanya berlaku dengan wajar ya. Berlaku dengan wajar. Saya sebenarnya juga heran kalau ada crazy rich itu konsep ngajar konsep bisnisnya seperti apa ya? Gitu. Apakah kemudian misal misal aja dia pinter jualan, bahannya hanya kertas ini ya, harganya 500. Kemudian dia gambar, ya, kemudian dia sampaikan kepada pembeli, ini kualitas bagus, ya, tidak akan sobek misalnya. Silahkan beli dengan harga 100.000 untuk selamanya misalnya. Ya, labanya gede banget. Apakah kemudian orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar itu apakah menipu? Gitu lah ya. Orang kertas aja kok dijual 100.000. Nah, ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas semuanya harus berlaku dengan wajar. Kalau kita melihat seperti itu, apakah tertipu? Apakah teman-teman akan mau membeli kertas seharga 100.000? Tidak, ya, karena tidak wajar. Termasuk juga adalah laba, keuntungan. Jadi laba adalah sesuatu yang halal. Wa halallahul baya wa harramar riba. Al-Baqarah 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ya. Nomor tiga. Yang pertama tadi apa? Ridho. Kemudian adil dan jujur. Yang ketiga adalah persaingan sehat. Persaingan sehat itu harus adil, ya, terbuka. Yang tidak boleh apa? Rekayasa supply and demand. Yang pertama, rekayasa dari sisi permintaan. Nah, permintaan itu apa namanya? Pembeli ya. Itu disebut bai'an najasi. Artinya apa? Saat kita membeli itu kita pura-pura memuji barang kita. Kita pura-pura harganya itu sudah murah. Ya, pembeli, pembelinya pura-pura. Ya, misal kamu minta tolong temanmu, tolong kamu ke tokoku dong, memuji-muji barang, ya, supaya di saat di situ ada pembeli-pembeli yang lain itu kemudian terpengaruh. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau di sisi supply atau produsen itu ada rekayasa yang namanya ikhtikar, penimbunan. Jadi direkayasa, ditimbun dulu yang banyak sampai permintaannya tinggi, sampai yang mencari banyak, barang tidak ditemukan, lah dia jual tuh dengan harga yang berlipat-lipat. Tidak boleh, itu namanya tidak sehat. Ada juga tadlis yaitu penipuan, ya ya ditipu, ya kualitasnya, jumlahnya. Kemudian ada goror, ketidakpastian, jadi tidak jelas.
Ya, tidak jelas kapan, tidak jelas barangnya. Kemudian predatory pricing, menjual dengan harga di bawah harga pasar. Sengaja dia merusak, ya, sengaja dia merusak. Sebenarnya ini ada bahasan marketing yang cukup menarik ya, predatory pricing ini. Kalau kita mengamati bagaimana Oki Jelly Drink dan Ale-ale. Ya, teman-teman bisa deh baca-baca sendiri ya. Bagaimana fenomena Oki Jelly Drink itu kemudian muncul pesaing yang namanya Ale-ale dengan harga yang jauh lebih murah ya. Yaitu eh, tambahan pelajaran aja buat marketing. Oke, monopoli dan ikhtikar menimbun tadi, memonopoli ya, adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang memasok atau menjual. Ya, hanya ada satu. Kenapa ada satu? Yang pertama bisa jadi dia menguasai sebagian besar bahan. Yang kedua bisa jadi dia tidak mengizinkan ada pesaing. Wah, kalau mau ada tanda-tanda pesaing udah dia stop, udah dia bunuh misalnya bisnisnya, usahanya. Ya, nggak boleh. Ya, oke. Ikhtikar itu bukan hanya menimbun barang, tetapi setiap barang yang memang tujuannya mengambil keuntungan gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih, misal eh, mau keluar negeri 1 tahun gitu, punya adik di rumah, terus teman-teman beli beras, minyak, ya gula, bahkan susu kotak, jajan-jajan itu sampai menumpuk di rumah. Itu bukan ikhtikar karena tidak dijual ya. Itu buat stok setahun misalnya. Itu boleh aja. Bagaimana permasalahan ini kemudian solusinya oleh Islam? Secara kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah ini harus digerakkan. Ya, fiskal itu pemerintah ya. Bagaimana negara harus berperan? Yang pertama diawasi, ya, pengawas pasar, benar-benar ke pasar ngawasi, ya, bukan hanya kemudian duduk di belakang meja, ya, oknum-oknum premannya malah dimintai bayaran. Oknum atau preman itu harusnya ditangkap, bukan dimintai maharnya, bukan ya. Nah, kemudian membuka akses informasi lah itu, membuka akses informasi. Teman-teman mungkin pernah menemukan suatu bangunan baru, ya perusahaan besar, bagus, kok tempatnya nyelempit ya? Tempatnya kok di pinggir, ini apa nggak salah? Padahal bangunannya besar, bangunannya bagus. Ternyata tidak lama setelah itu, 1 bulan kemudian, dibangun jalur besar, jalan raya antar kota, flyover gitu ya, underpass misalnya. Dan bangunan itu tadi tepat sekali di strategis pokoknya di jalan besar itu. Ya, curiga nggak teman-teman? Ya bisa jadi curiga. Berarti dia udah dapat informasi kalau di situ mau dibangun jalan tol misalnya atau jalan raya antar kota. Wah, makanya dia pengen beli di situ pas harganya murah. Setelah ada jalan raya kan pasti langsung naik berlipat-lipat harga tanah. Nah itu. Jadi informasinya tidak adil seperti itu ya. Oke. Kemudian dari sisi kebijakan moneter, moneter itu apa? Money, money itu uang oleh Bank Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Stabilitas mata uang. Di surat Al-An'am 152 disampaikan, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar yang bermanfaat sampai dia dewasa. Ya, yatim itu anak yang belum dewasa ya. Dan sempurnakanlah takaran timbangan dengan adil. Dan kamu, ya, kami, kita semua, tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan kesanggupannya. Ya, tidak mungkin kita itu akan menerima ujian dan cobaan melebihi kemampuan itu tidak mungkin. Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu adil, meskipun itu saudara, kerabat, dan penuhilah janji Allah. Nah, itu adalah perintah dari Allah ya, terkait pasar. Baik. Nah, satu hal yang menarik, pengawas pasar itu bagaimana? Jadi sudah ada sejak masa Rasulullah dulu yang namanya Al-Hisbah, ya. Al-Hisbah. Apa itu Al-Hisbah? Lembaga yang berfungsi mengawasi pasar sehingga tidak terjadi kebiasaan
tidak terjadi transaksi yang buruk, ya, dan memberikan pengertian, ya, melarang jika itu terjadi, ya. Kenapa? Karena bahaya. Setiap ada satu kesalahan kecil, orang akan melihat kemudian memaklumi, oh itu nggak apa-apa kok, aku juga ikut-ikut. Lama-lama itu akan membesar. Itu kemudian Al-Hizbah itu harus benar-benar kuat, lembaga yang paham betul bagaimana sertifikasi halal, ya misalnya, bagaimana eh, rantai distribusinya, nah, itu harus benar-benar paham. Nah, sehingga Al-Hizbah ini adalah fungsi kontrol dari pemerintah yang secara umum berkaitan dengan publik, ya, demi kesejahteraan, demi keadilan. Nah, apa saja sih dalam pasar tuh yang tidak boleh? Barang haram, ya, kecurangan, menimbun barang tadi, barang yang rusak, ya, dijual tidak jujur, riba, ya. Kemudian kekuatan pasar yang zolim, monopoli itu tidak boleh, eksploitasi sumber daya alam, ya. Nah, bagaimana sebenarnya intervensi pasar ini kita pahami hanya pada saat-saat tertentu, ya. Jadi bagaimana pengertian atau kaidah intervensi harga? Yang pertama, jika kemaslahatan umum tidak dapat dicapai, ya, maka boleh, maka boleh. Nah, itu susah loh ya dan berbahaya ini. Nah, apabila dengan intervensi cukup sebentar, maka sudah berjalan lancar, maka jangan dipatok. Ya, udah langsung dilepaskan kembali kepada harga pasar. Itu kaidahnya. Nah, jenis-jenis intervensi harga menurut Ibnu Taimiyah ini pada saat seperti perang atau krisis pangan paceklik. Ya, mau tidak mau kan ada kebijakan fiskal dan moneter juga ya. Mungkin ada subsidi juga, pemerintah siapkan dana, ya. Kemudian eh, siapkan juga bahan baku dari perspektif produsen supaya produsen tidak menaikkan harga karena bahan bakunya naik misalnya. Nah, kemudian penetapan harga yang terjadi pada saat kenaikan harga yang disebabkan oleh mekanisme pasar alamiah. Nah, itu tidak boleh. Ini tidak boleh, ya. Mekanisme alamiah tidak boleh diintervensi. Ya, harus dibiarkan sesuai ilmiahnya. Baik ya, terakhir menurut Manan, Abdul Manan 1992, bahwa tiga fungsi penting dari regulasi harga yang merupakan intervensi dari pemerintah, ya, fungsi pentingnya yang pertama adalah menunjukkan fungsi ekonomi, supaya pemerintah itu bekerja dalam mengawasi. Jadi yang dimaksud intervensi itu bukan menentukan harga aja loh ya, tapi mengawasi. Pemerintah tidak akan bisa menentukan harga kalau tidak mengawasi fenomena 1 bulan terakhir, fenomena global. Itu semua berlaku karena fungsi pengawas tadi. Ya. Nah, yang kedua menunjukkan fungsi sosial, bagaimana masyarakat itu juga dilindungi, kepentingannya juga dipikirkan, ya. Dan yang terakhir menunjukkan fungsi moral. Apa sih moral itu? Ya, nilai ekonomi Islam, adabnya, etikanya. Ya, jadi bagaimana adab penjual dan pembeli itu juga diatur dalam Islam. Tidak boleh serta-merta kita mencari keuntungan pribadi. Tidak boleh kita itu sebagai pembeli, ya, mengurangi harga dengan zolim. Kita mengancam, kita marah-marah. Wes pokoknya sekilo 2.000. Ya kue kudu gelem. Ya kalau nggak mau saya banteng mejamu. Wah gitu ya. Itu ngenyang harga atau preman itu. Ya. Jadi itu harus ada prinsip-prinsip moral. Jadi bagaimana pemerintah itu mengawasi, ya, intervensi itu karena fungsi ekonomi, sosial dan juga moral. Ya itu penting dalam eh, pasar. Dari sini saya cukupkan ya, teman-teman. Jika ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan dan semoga bisa dipahami materi yang saya berikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.